datang di Kazdinarpus Podcast Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal. Nah teman-teman semuanya, kali ini bersama lagi dengan aku, Fatma, untuk pemandu podcast kalian kali ini. Nah teman-teman semuanya, podcast kali ini kita menghadirkan dua orang narasumber yang keren-keren ini sudah memakai baju dengan tradisi Jawa ya. Ayolah kita perkenalan secara resmi di depan kamera. Oke. Dari dimulai dari siapa? Dari saya dulu boleh? Oke, boleh. Dari Mas Danang dulu boleh deh. Oke. Hai teman-teman, perkenalkan Halo. nama saya Danang Afi. Di sini saya sebagai founder dari Sanggar Tari Deno Arum gitu. Saya asli Kendal loh, putra daerah loh. Jadi bukan daerah lain gitu. Oke, asli orang Kendal sama kayak Fatma ya. Oke. Nah, di depannya Fatma ini juga ada kakak yang cantik banget. Siapa sih namanya? Halo, aku Risma. Kak Risma? Iya. Aku di sini sebagai pelatih di Sanggar Tari Deno Arum. Oh, pelatihnya. Iya, pelatihnya juga manajering membantu Mas Danang juga. Gitu. Asli dari Kendal juga, Mbak Risma? Asli dari Kendal. Oke, berarti emang Mas Danang sama Mbak Risma ini juga asli orang Kendal yang pemerhatikan ini ya, apa namanya, sanggar tari juga gitu. Iya, sanggar betul. tari apa tadi? Deno Arum. Deno Arum ya, Iya. sanggar tari Deno Arum. Perasaan aku belum terlalu populer terkait dengan nama sanggar tari Deno Arum. Jadi sebenarnya sanggar tari Deno Arum itu sanggar tari yang dari mana, di mana lokasinya, dan inilah latar belakang dari sanggar tari Deno Arum. Dari Mas Danang dulu kali, karena foundernya langsung nih. Aku mau denger secara langsung dari foundernya nih. Oke, baik. Oke. Jadi Deno Arum, Sanggar Tari Deno Arum. Deno Arum ini kan terdiri dari dua kata ya. Iya. Pertama Deno dan Arum. Deno di sini kalau dalam orang Jawa itu sebutan untuk anak perempuan. Sedangkan Arum di sini itu bermakna harum, gitu loh. Jadi kalau disatukan kan perempuan yang harum, Perempuan yang wangi. Karena kebetulan nih anggota dari Deno Arum itu mayoritas perempuan. Hai laki-laki, kalau kamu suka tari, gabung dengan kami. Gabunglah dengan sanggar tari Deno Arum ya teman-teman. Iya. Jadi Arumnya itu juga ada filosofinya. Gitu. Harapan kami itu ya yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Sanggar Tari Deno Arum, jadi pelaku seni di sini itu menjadi pribadi yang harum. Entah itu harum karirnya, harum kisah kehidupannya, percintaannya juga boleh. Harum attitude-nya juga. Harum attitude-nya juga. Karena sebagaimana layaknya orang Jawa ya. Orang Jawa itu kan selalu menjunjung tinggi adab, sopan santun, dan tata krama. Bener. Jadi Arum itu ada nyandelnya di situ juga. Jadi seperti gitu. itu. Itu secara filosofisnya ya Mas Danang ya. Iya. Oke. Terus untuk kalau teman-teman pengen mengunjungi Sanggar Tari kami, Sanggar Tari kami Gimana tuh? untuk sementara ini berada di Kaliwungu, bener ya? Iya, betul. Kaliwungu sebelah mana tuh? Sebelah mana? Silakan. Selatan. Kaliwungu Selatan, Iya. detailingnya di sebelah mana itu? Detailingnya Supaya dari teman-teman ada. bisa nih untuk mengunjungi Sanggar Tari Deno Arum. Di mana iya. itu Kak? Ada di Kaliwungu Selatan. Untuk nama desanya Magelung. Desa Magelung, Kaliwungu Selatan ya. Iya. Oke. Ada di ini nggak, apa namanya, sosial medianya di Maps itu ada kan? Ada. Oh iya, Sanggar Tari Ada. Deno Iya. Arum gitu ya. Nanti bisa teman-teman search mandiri ya, jangan terlalu manja. Teman-teman sendiri yang search mandiri Sanggar Tari Deno Arum. Boleh tuh kalian kepoin. Terus kalau emang kalian tertarik, ya udah tinggal kalian DM aja ya, DM aja untuk Kak aku mau ikut Sanggar Tari Deno Arum gitu. Karena Sanggar Tari Deno Arum ini welcome ya, terkait dengan mungkin ada dari teman-teman yang mau join di Sanggar Tari gitu, mau nyoba tari, itu boleh kan ya? Boleh. Boleh banget. Malah Beberapa kami welcome. kalangan juga. Langsung kontak aja di sosial medianya Sanggar Tari Deno Arum gitu. Oke, karena tadi juga udah tahu nih tentang Sanggar Tari Deno Arum, sedikit tahu lah tentang lokasinya, filosofinya juga. Tapi aku juga pengen tahu, sejujurnya aku pengen tahu apa yang membedakan, alias apa sih keunikan dari Sanggar Tari Deno Arum ini dengan sanggar tari yang ada di Kendal, tapi selain Sanggar Tari Deno Arum. Oke, bisa nyantol pertanyaannya Fatma? Bisa. Oke, silahkan dijawab Barisna, boleh deh. Oke. Untuk keunikan sendiri, Ya. keunikan Sanggar Tari Deno Arum ini, kita masih pakem dengan
pakem-pakem tradisional. Oke. Ya. Jadi kita memang ada pengembangan kreasi baru, tapi masih berpijak juga sama tari tradisional. Dasarnya masih iya, itu ya. dasarnya masih dasar-dasarnya masih kita pegang teguh. Terus untuk pengembangan kreasi barunya pun kita nggak akan jauh dari atau lebih menonjol ke modern, itu enggak. Tapi kita masih ada berpegang teguh pada tradisionalnya. Tapi masih ini nggak welcome lah terkait dengan tradisi modern. Ada nggak sih tradisi yang modern? Mungkin perkembangan Iya, perkembangan zaman tentang iya, dance masih atau ada tari. welcomingnya nggak sih terkait dengan perkembangan tari yang ranah-ranah modern? Karena tadi aku dengar iya memang basicnya tetap di ini apa namanya tari yang seni yang tradisional kan, tapi masih welcome nggak kalau ada tari yang modern itu sedikit masuk atau di bahasanya kayak dikolaborasikan atau di mix gitulah tariannya, itu masih pernah dilakukan terkait dengan hal itu? Kalau untuk terkait itu kita hanya sedikit, kita hanya ambil. Untuk gerakannya pun masih berpijak ke tradisional, masih ada juga kerayung, kepiting, itu masih ada. Tapi untuk pengembangan gerakannya itu kita nggak menekankan modern sekali. Kalau modern kan untuk temponya juga pun lebih cepat. Seperti kalau tari tradisional juga ada namanya kreasi baru. Kalau kreasi baru itu tarian yang sudah dikembangkannya temponya musiknya juga lebih cepat lagi, Dicepatkan dikit. iya dicepatkan. Terus dia juga dalam tariannya itu gerakannya enggak terlalu pelan mengayun seperti tari tradisional yang masih murni gitu. Gitu. Oke, berarti masih welcome tapi enggak banyak-banyak juga untuk dipadukan ya. Iya, Gitu. betul. Masih berdasarkan tadi dasarnya tetap yang tradisional gitu. Iya, betul. Untuk melestarikan juga ya Kak. Betul. Oke. Kalau dari Mas Danang nih foundernya nih terkait dengan keunikan, mungkin dari Mas Danang mau melengkapi dari Mbak Risma ya? Iya. Ada untuk melengkapinya keunikan dari Salah satu hal yang bikin kami unik daripada yang lain ya, tentunya apa itu? para penari kami ini masih muda-muda. Oh, masih muda. Masih muda-muda. Semuanya masih muda. Masih Nggak muda. ada yang tua. Kebanyakan sih. Gak maksudku yang dewasa, berarti masih anak sekolah Ya, dong? Paul Mentok itu kayaknya di bawah under 25 ya kayaknya Iya. ya. Di under Dan 25. di kami ini yang membedakan, kami itu tidak melulu belajar autodidak ya. Tentu kami ini penari-penari kami ini expert karena ada 3 orang yang dari Sendra Tari. Benar-benar mengkhususkan belajar. Apa itu sekretari? Itu salah satu prodi di fakultas di salah satu perguruan tinggi negeri, Oh. di mana fokusnya itu belajar tentang tari. Gitu. Udah expert ya. Bener-bener expert dong. 3 orang yang sudah expert, berarti mungkin salah satunya adalah Mbak Risma, bisa jadi iya nggak? Bener, tepat sekali. Bener kan tebakan aku kalau salah satunya ini adalah Mbak Risma, karena tadi Mbak Risma itu bilang di perkenalan kalau Mbak Risma itu adalah salah satu pelatih juga. Benar. Berarti benar yang expert kan. Oke, udah itu doang untuk keunikannya. Ada keunikan yang lain gitu apa enggak? Kalau Apa enggak? untuk aku keunikan lain dari saya tidak juga untuk anak-anaknya itu kita untuk pesertanya kita walaupun di under 25 tapi kita masih merangkul kok sama yang penari Di atas yang mungkin sudah memiliki Jam terbang mungkin. ya jam terbang atau mungkin sudah punya pasangan, itu kita masih membuka welcome karena sebenarnya terkadang banyak nih yang cerita ke aku di luaran sana, aku ini dulunya ingin menari tapi udah terhalang dengan status atau terhalang dengan yang lain, ada itu aku masih kendala welcome gitu ya, aku masih welcome, pasti aku kasih ruang di situ. Oke, benar. Itu beberapa keunikan dari Sanggar Tari Dina Arum. Aku speechless sih. Keren banget, bener. Aku apresiasi banget terkait dengan adanya Sanggar Tari Dina Arum. Dan akhirnya Sanggar Tari Dina Arum juga mau speak up nih keberadaannya kalau lewat podcast di Dinarpus kali ini. Dan tema podcast kali ini adalah Panggung Tari Riwayatmu Kini, Siapa Yang Peduli? Oke, sebenarnya ini fakta unik ya teman-teman, bahwa untuk tema ini diusulkan langsung dari 2 orang narasumber kita ini ya. Sebenarnya apa sih
makna dari tema yang kita angkat di podcast kali ini? Langsung aja yuk, sebelum ke ranah yang siapa yang peduli, aku mau tahu dulu nih alasan dari Mas Danang tadi mengusulkan tema kali ini. Alasannya itu apa sih? Apakah itu ada kondisi-kondisi di Kendal terkait dengan panggung tari saat ini, atau ada alasan yang lain, atau gimana nih? Dari Mas Danang, silahkan. Kalau saya pribadi jujur, saya itu punya harapan besar ya. Harapan besar. Kendal itu kan punya potensi di mana dia itu juga sudah punya tari tradisional yang asli dari Kendal, tari Opak Abang, terus Tari Opak Abang. Iya. Dan kita itu sebenarnya berpotensi loh untuk menjadi senter budaya juga, salah satu di Pantura. Selain kita juga punya sebenarnya bibit-bibit para penari di Kendal itu banyak. Andaikan ada yang menaruh spotlight ke mereka, iya, ada yang sadar, ada yang peduli kayak gitu. Jadi harapan saya dengan mengusulkan harapan kami dengan mengusulkan ini itu para penari-penari yang tersembunyi atau bersembunyi itu berani speak up lah. Ini loh, kami ada para penari yang menaruh kecintaan akan tari seperti itu. Sebenarnya tadi kan sempat dibilang ya, ada penari yang tersembunyi atau bersembunyi gitu lah. Jadi apa yang membuat mungkin beberapa penari itu menjadi tersembunyi atau bersembunyi? Apa sih faktor-faktornya yang bikin aku penasaran banget beneran ini? Oke, baik. Jadi kayak gini, ini saya dulu ya, nanti dilengkapi ya Risma. Iya, nanti Mbak Risma boleh melengkapi. Oke, jadi gini, kalau untuk di beberapa daerah kayak di Banyuwangi ataupun di Jogja ataupun di Solo itu kan ada yang ada event lah katakanlah gitu loh, yang mengapresiasi para penari, di mana para penari ini dia punya panggung gitu loh, punya panggung di mana dia itu bisa menunjukkan ekspresinya. Sedangkan di Kendal ini kan minim. Minim ya. Sehingga yang dapat spotlight hanya sanggar tari tertentu yang sudah bekerja sama dengan instansi. Itu kan juga mempengaruhi perkembangan seni tari. Perkembangan subjektif secara sanggar oke, terselesaikan. Tapi kalau perkembangan untuk objektifnya ke seni tari itu tadi menjadi sedikit terhambat karena spotlightnya hanya pada beberapa doang gitu ya. Sedangkan pecinta tari di Kendal ini saya rasa banyak kok sebenarnya, termasuk kami gitu. Kayak gitu. Sebenarnya aku juga lumayan suka juga terkait dengan seni tari ya, tapi belum ada ini apa namanya waktu buat benar-benar meranah dalam seni tari gitu. Kami welcome kok kamu gabung. Gitu. Nanti kebanyakan izin loh Fatma. Beneran, nanti Fatma kebanyakan izin gitu. Oke. Fatma, kalau dari Mbak Risma mau melengkapi terkait dengan tadi kondisi daripada panggung tari seni yang ada di Kendal kali ini. Oke, untuk melengkapi penjelasan dari Mas Danang, sebenarnya dari Mas Danang sudah cukup menurutku. Kalau untuk aku banyak ruang untuk apa ya? Untuk langkah pertama itu di pendidikan, misalnya di sekolah-sekolah. Itu banyak banget anak-anak muda yang ingin banget ikut sanggar tari ataukah ingin mengembangkannya. Karena banyak usulan juga. Kenapa sih di Kendal kok nggak ada event-event yang seperti Mas Danang katakan itu, yang seperti daerah event apresiasi seni. Kenapa kok nggak ada? Dan untuk di sini juga, misalkan untuk perlombaan, event perlombaan atau apa. Jadi kita sebagai para pemuda kan suka tantangan, tantangan banget. Ya, apalagi Gen Z ya. Betul, Gen Z sekali. Suka tantangan, apalagi mengembangkan juga. Jadi udah ditantang juga mengembangkan. Dia suka. Jadi untuk menarik minat para pemuda sebenarnya. Terus untuk di sekolah-sekolah juga banyak ekstrakurikuler yang sudah ada seni tari tapi itu kurang pengembangannya juga. Jadi penyalurnya dari ya beberapa instansi yang ke sekolah itu menurutku kurang. Dulu sempat waktu aku SMA kalau nggak salah itu ada satu SMA event di Kendal juga. Iya, di Kendal itu ada event seni masuk sekolah. Itu sebenarnya sudah bagus banget menurutku. Jadi kita bisa berkolaborasi, ada dengan drumblek, ada dengan seni-seni tari,
ada juga kadang ada juga sekolah yang mengiring sama dramanya juga. Oh gitu, semacam Iya, ini ya, iya. apa seni drama teater gitu ya. Iya. Jadi kita seperti sendra tari yang dikembangkan sama anak-anak. Ya di sekolah-sekolah SMP, SMA kemungkinan itu sudah bagus banget sebenarnya. Tapi untuk sekarang kayaknya sudah tidak ada lagi. Tahun berapa sih itu Mbak Risma? Kalau nggak salah tahun Apa aku udah lahir ya? sudah Udah ya? Iya, Bener ya? seperti Bener udah, ya? Tahun udah. berapa itu? tahun sekitar tahun 2018 atau 19 kayaknya. 2000 bener udah lahir kok Mas Danang. Oh, iya. 2018 2019 itu. Iya. Itu tuh pelaksanaannya rata di semua sekolah yang ada di Kendal atau terfokus pada beberapa doang ya? Kalau untuk itu aku kurang paham juga. Waktu itu aku SMA. Oh, Ya, SMA. SMA, ya. Untuk meratanya ke seluruh SMA, SMP atau seluruh sekolah itu emang aku belum tahu. Tapi untuk waktu itu programnya sudah bagus sekali menurutku sudah sangat apresiasi juga. Jadi kita bisa tahu dan di situ juga aku mendapatkan sertifikat. Sertifikat apa itu? Sertifikat sebagai pelaksana ada di event gerakan seni masuk sekolah itu. Keren, jadi semacam ini ya. Masuk ke dalam event organizer-nya, bener Iya, ya? Bener betul, kan? betul. Bener? Iya, betul. Oke. Dan itu bisa aku masukkan ketika aku mendaftar ke perguruan tinggi. Ke universitas. Iya. Keren. Itu program di tahun 2018-2019, tapi di tahun kali ini yang tahun-tahun Iya. sekarang ini kayaknya aku kurang mendengar kalau ada program yang semacam yang tadi disebutkan sama Mbak Risma ya. Iya, betul sekali. Oke, benar. Kalau Oke, tadi udah tahu terkait dengan kondisi daripada panggung tari kali ini. Iya. Terus tagline yang selanjutnya itu kan ada siapa yang peduli. Jadi sebenarnya oke lah, kita harus peduli bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng untuk melestarikan kesenian, gak hanya seni tari doang. Intinya budaya lah, budaya Jawa, budaya Kendal terkhususnya gitu. Tapi nyatanya di era yang sekarang ini kok malah sepertinya mungkin rasanya enggak seluruhnya untuk aware, karena tadi udah dijelaskan juga sama Mas Danang ya gitu. Jadi sebenarnya siapa yang harus peduli terkait dengan kondisi ini? Ya, kalau saya pribadi jujur berharapnya ya instansi juga termasuk harapan saya untuk memperhatikan kita ya, memperhatikan kami ya, para pelaku tari ya. Kewenangan gitu. Masyarakat juga saya berharap juga menaruh perhatian akan kami gitu loh. Hmm. Sebelum budaya kita diklaim oleh negara tetangga, mari perhatikan. Kayak gitu. Kayak sedia payung sebelum hujan. Benar Iya, sekali. betul. Gitu. Kalau dari Mbak Risma sendiri nih, gimana pendapatnya terkait dengan siapa yang sebenarnya harus peduli? Walaupun kita tahu kita semua harus peduli, tapi apakah benar realisasinya kita semua itu peduli terkait dengan kesenian, kebudayaan gitu? Gimana menurutnya Kak Risma? Kalau menurutku Mhm. pribadi kita semua memang peduli ya, Iya, harusnya, benar. harus semuanya Harusnya. kita peduli. Iya, harusnya. Terus ya betul, kita mulai dari pertama, dari awal, langkah awal itu kalau menurutku dari beberapa instansi yang menggerakkan itu, dari ya yang memiliki wewenang, terus nantinya kan akan mengikuti alirnya. Seperti apa ya? Seperti apa itu? Apa nih Mas Danang? Apa nih, Mas Danang? Apa nih Mas Danang ini? Apa nih? Seperti dari awal yang memiliki wewenang itu nanti akan turun lagi, maka kita akan yang bawah akan menggerakkannya. Kita kan sebagai terkena dampaknya ya dari atas terkena kewenangan dampaknya. tadi yang Iya, di pusat betul itu. betul. Oke. Tapi kalau aku dengar lagi, karena kan sekarang juga perkembangan teknologi semakin canggih juga kan, semakin canggih, dan harusnya dengan adanya perkembangan teknologi itu bisa menggayat lah, bisa ngebantu untuk publikasi daripada kesenian, terkhususnya karena sekarang kita lagi ngebahasnya tentang seni tari ya. Harusnya lebih ngepublikasiin, lebih menjadi hal yang positif, ya nggak sih? Bener kan, untuk menjadi hal positifnya. Tapi kenapa kenyataannya kok malah jadi ini ya, jadi panggung tari kali ini tuh semakin bisa dibilang agak menurun juga gitu.
Jadi sebenarnya dari penggunaan dengan adanya kecanggihan teknologi kayak sampai di era kali ini, itu sebenarnya ngebantu banget gak sih untuk dalam ranah melestarikan budaya seni gitu? Sebenarnya kalau menurut kami, menurut saya juga itu bisa membantu, tapi saya itu gini, cara kerja teknologi itu kan pakai sistem algoritma kan, dimana kalau di TikTok atau di Reels IG itu dia hanya menampilkan apa yang kita minati, sehingga bagi akun-akun kecil kayak kita gitu loh, untuk naik ke FYP mereka itu menjadi chase-nya itu kecil gitu loh. Tapi kalau semisal kita dapat atensi nih, misal katakanlah dari dinas terkait atau instansi terkait yang repost kegiatan kita ataupun menggandeng kolaborasi dengan kita, itu kan range potensi untuk jangkauan kita dilihat oleh khalayak ramai lebih besar. Jadi lebih luas juga ya potensinya untuk menjadi FYP gitu ya. Benar sekali. Oke, kalau dari Mbak Risma terkait dengan ini, sebenarnya teknologi itu ngebantu nggak sih? Atau sebenarnya ada yang ngebantu, ada yang sisi negatifnya juga? Selain tadi yang dijelaskan sama Mas Danang ya, gitu, ada nggak sih Kak? Ada sih. Untuk hal positifnya kita ya seperti yang dibilang untuk Mas Danang, kita cepat untuk meluasnya. Popularitasnya benar ya? Ya, popularitasnya lebih terjangkau lebih luas lagi kalau kita menggunakan media elektronik yang bagus. Terus kalau untuk yang sekarang itu untuk negatifnya apa ya, pengguna gerakan iya. Komunitas atau apa nih gerakan tarinya itu jadi kadang disalahgunakan untuk apa ya, untuk yang kurang aku bagus. Paham ya, ada juga yang sebagian yang bagus untuk menarik para peminat budaya, biar tahu ini seni tari seperti ini, kostum seni tari itu bagus loh, kita bisa lebih cantik, lebih berwibawa, lebih berkarisma juga, betul, ya bisa keluar auranya juga. Aku kalau dengar kata berkarisma itu jadi ingat Mbak Risma beneran. Berkarisma atau jangan-jangan awalnya namanya karisma itu aku sampai lupa awal-awal namanya Mbak Risma itu dari kata karisma. Iya, betul. Benar. Iya. Benar kan, aku tuh bukan cenayang tapi tahu kan. Oke, benar. Jadi iya benar, ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya juga terkait dengan ini ya, perkembangan teknologi, kecanggihannya juga. Betul. Tapi ayolah, semoga adalah kepedulian dari mereka yang memiliki kewenangan ya untuk tetap melestarikan dalam gerakan apapun itu, dalam di sosial media maupun di realnya juga, di kenyataannya juga. Iya, betul. Oke, dan selanjutnya aku tuh ini ya masih penasaran dengan Sanggar Tari Deno Arung, kiprahnya dalam ini dunia seni tari itu sejak tahun berapa tadi Mas Danang? 2000 berapa sih? 2020 ya. Itu jadi Sanggar Tari Deno Arung ini udah nyelenggarain kiprahnya dalam seni tari itu apa aja ya? Event, kolaborasi atau kali ini sedikit memilukan juga karena ini ditanggung oleh personal. Jadi betul. Ya adalah tim saya lah yang menaruh perhatian juga. Jadi kalau untuk kiprah kami itu sempat beberapa kali pentas di luar kota juga, mandiri. Ya, sempat 3 atau 4 hari di Jogja waktu itu tim saya juga ngajak para penari-penari di Kendal dari Deno Arung untuk pentas di Jogja, di salah satu desa wisata di Sleman kalau nggak salah, di Rumah Joglo. Dekat kampus impianku. Jadi kita selama 3 atau 4 hari beruntun itu kita pentas tari, dan pentas tarinya itu nggak kayak one man show di mana satu sanggar tampil di atas panggung kemudian tidak melibatkan penonton. Jadi kami tuh benar-benar membaur dengan masyarakat, di mana panggung tari pada waktu itu masyarakat juga ikut berpartisipasi. Banyak loh atensi dari sana. Kalau di Kendal saya belum lihat ya. Jadi kalau di sana itu kan gitu. Belum melihat atau belum pernah menyelenggarakan di sini atau belum pernah terselenggara dari pihak-pihak yang berwenang. Kalau di sini
pernah beberapa kali loh. Oke. Tapi saya lanjut dulu nih yang di Jogja nih. Oke, lagi dulu. Oke, yang di Jogja itu atensinya itu bagus banget sampai melebar itu ke jalan-jalan di mana para pengunjung Ramai banget. duduk di pagar, ada yang ngelongok-ngelongok, ada yang sampai masuk. Oh, pasti dia nge-video juga ya? Banyak, dan kami welcome, kami belajar tari bareng, kami mempersilahkan mereka untuk ikut serta tari, terus kami melatih live langsung pada waktu Live itu. streaming juga di situ. Ya, nah selain di Jogja nih, ini kembali tadi di Kendal kan. Di Iya, Kendal itu kami juga sempet sih beberapa kali membuat kayak event gerakan, tapi biasanya kalau Deno Arum ini kadang tak serempetin di event-event sosial gitu. Event sosial semacam? Jadi kami berkolaborasi dengan beberapa komunitas untuk membuat sebuah show di mana di situ kami mempersilahkan teman-teman untuk donasi gitu loh. Dan donasinya kita alihkan ke orang yang membutuhkan, misal ada korban bencana atau apa. Oh, oke, Kayak paham, gitu. paham. Selain di Jogja, kami juga sempat pernah tampil di Banyu Biru. Banyu Biru. Banyu Biru Iya, sebut betul. nama daerah nggak apa-apa ya. Jadi pada waktu itu saya punya yayasan lah pada waktu itu ngembangin sebuah aplikasi. Selain di Sanggar Tari kan saya juga berkiprah di yang lain ya. Oh iya. Nah waktu itu ada pengesahan desa anti korupsi. Kalau nggak salah juara tingkat 1 nasional kalau nggak salah. Wow. Nah pada waktu itu wah saya ngelihat ada kesempatan nih gitu loh. Ya, ajaklah mereka. Ya sekalian holiday ya, jadi satu hari satu malam saya berikan panggung kesempatan untuk mereka tampil menghibur warga Banyu Biru. Tari juga itu. Iya, dan di sana setelah saya tahu ya, di sana itu juga ternyata ada tari khasnya juga. Kalau Kendal mungkin punya tari Opa Abang, di sana ternyata juga ada tari prajuritan. Dan mereka kagum dengan Tari Opa Abang kita. iya dengan para penari di Kendal kita. Kita ini masih muda-muda, tapi gerakannya sudah luwes, kepercayaan diri ada gitu loh. Kita punya potensi gitu loh. Bahkan sampai diakui oleh daerah tetangga. Kan kalau daerah lain saja mengakui keberadaan eksistensi kita, masa yang lain enggak, ya dong. Ayo dong, lirik lah. Ini ada Sekalian promosi. Iya, nggak apa-apa loh, beneran. Oke, tadi kan udah dijelasin tuh ada semacam ini ya, pagelaran apa event, semacam event tari gitu di Jogja yang 3 hari, berapa malam 3 tadi? atau 4 hari? 4 hari 3 malam. 3 hari 4 malam. Iya benar. 4 hari 3 4 hari malam. 3 malam. Oh iya. Kembali. 4 hari 3 malam. Itu Iya. prepare-nya dari kapan aja? Maksudku apakah dari bulan-bulan yang lalu atau jangan-jangan mendadak? Enggak, pasti enggak mendadak. Dari berapa bulan ini untuk prepare-nya untuk dapat sukses lah dalam event tadi? Untuk prepare-nya itu sebenarnya kita dikasih deadline sikat oleh Mas Danang selaku founder kita. Itu hanya 1 minggu. 1 minggu? Bener 1 minggu untuk membawakan beberapa tarian. Karena usul Mas Danang, kenapa nih kita nggak membawakan tari-tarian dari daerah lain? Kan nanti kita juga bisa belajar di sana bareng-bareng. Jadi di sana kita juga nggak hanya tari Jogja, ada tari Jawa Tengah juga yang khususnya aku ambil dari tari Semarang. Jogja, Jawa Tengah, Semarang. Apa namanya tadi yang Semarang, Kak? Semarang ada tari Degderan, Tari itu Degderan. kreasi baru Satu jalan yang dari Iya, Semarang. yang diciptakan oleh salah satu perguruan tinggi di Semarang juga oleh dosen. Terus ditambah lagi ada tari yang dari Banyumas itu tari ngoser. Tari apa tadi? Ngoser. Ngoser. Oh, Iya. aku baru denger juga nih. Karena Tari bukan ngoser. pegiat seni tari. Iya. Ada lagi tari. Terus yang ada lagi dibawakan. kita membawakan dari Jawa Timur tari pesisiran. Tari pesisiran. Iya, tari 4 pesisiran. tari. Iya, 4. Terus ditambah lagi kita Masih tari ada Jogja. lagi tarinya. Iya, ada. Dalam ada. waktu prepare-nya 1 minggu doang ini, Mas Iya, Danang. iya betul. Dan itu nggak hanya prepare dari kostumnya juga, itu hanya 2 hari Ih, keren. untuk mempersiapkan kostumnya dari Mas Danang. Langsung, kenapa kita nggak mau cepet, ayo gini lah, cepet, ayo langsung gini, ayo gini. Kenapa kita nggak beberapa tarian? Dan itu konsepnya termasuknya itu menurut anak-anak, karena anak-anak banyak yang masih sekolah, pasti kan dia masih adaptasi ya. Oke, berarti ikut juga itu yang anak-anak pelajar ikut langsung. Iya. Karena sebenarnya saya bikin panggung itu kan 7 hari ya, tapi karena ternyata Oh, sebenarnya 7 hari. benernya 7 hari. Prepare-nya cuma seminggu doang. Iya, betul. Membawakan tari berapa banyak tadi? 4, 5 tadi ya? Iya, 5, kalau nggak salah 5 atau 6. Tadinya dari Mas Danang itu Kan? 10 tarian kamu bawakan semua
semuanya, hah? Dalam waktu 1 minggu itu kita membawakan tarian 10 dengan personil anak yang hanya bisa itu kita ambil yang tahu sudah remaja atau yang sudah memasuki dewasa, ada juga yang masih kuliah juga. Waktu itu hanya 5 orang kalau nggak salah, 5 atau 6 orang dengan personil yang sesingkat itu. Anak pelajar semua itu iya, Kak? pelajar semua, dan pelajarnya itu pun juga waktu itu kayaknya masih kelas 3. Jadi harus 3 ada SMA, ujian. bener kan? Iya, Di- betul. Ya makanya saya potong. Niatnya sih 7 hari awalnya. 7 hari. Iya, masih ada kebaikan Iya. dari Mas Danang ya. Iya, betul, Walaupun betul. tadi agak tolonglah jangan prepare seminggu kalau aku Iya. ikut aku juga aduh jangan seminggu lah, kalau seminggu gimana kita persiapan secara maksimal, tapi 7 hari tadi buat persiapan itu benar-benar maksimal Kak? Alhamdulillah itu maksimal. Ya, Maksimal 100% atau maksimalnya berapa persen? Ya saya percaya dengan mereka, makanya ngasih deadline singkat aja gitu. Ya. Untuk persiapannya waktu itu sempat ada kendala. Apa itu? Udah 1 minggu Karena- masih ada karena kendala yang- juga. Iya, karena ada yang kelas 3 SMA sudah. Terus untuk apa ya? Pembagian waktunya, karena kan Oh, di manajemen waktu ya. manajemen waktunya kalau untuk di sini kan juga ada sekolah sore juga, ada Madrasah, ada ya, ngaji juga. Iya, betul. Jadi untuk manajemen waktunya kita biasanya habis maghrib setelah kegiatan semuanya, mereka sudah belajar, mereka sudah berkegiatan 1 hari, dia masih semangat. Untuk anak-anaknya tuh masih semangat banget. Dari jam kalau nggak salah habis maghrib biasanya kita terus sampai jam 9-10. Pernah yang H-1 itu kita untuk prepare, benar-benar prepare kostum dan aksesoris semua kita persiapkan pribadi. Ada juga yang mendadak itu kita bikin aksesoris. Itu bikin aksesorisnya mandiri dari Mandiri. Sanggar Dina Arum sendiri. Iya. Nggak beli atau apa gitu kok apa? Bikin Kalau sendiri. untuk beli enggak. Tapi ada beberapa yang beli. Iya, memang ada yang Yang beli, memang ada sulit yang kita sewa. untuk dibikin Iya, ya, betul. benar nggak bisa. Iya, betul. Tapi yang paling menguras memang dari latihan yang H-1 itu. Menguras latihannya. Event H-1 apa itu yang H-1 prepare-nya? Itu termasuk event yang di Jogja tadi? Iya, betul. Apalagi kalau yang salah satunya di daerah lain juga itu biasanya Mas Danang. Oh masih ada Hamil. event-event, iya tadi Iya. masih ada event-event di Banyu Biru di Iya, mana-mana betul. lagi itu jangan-jangan Iya. event itu prepare-nya pasti Singkat sekali, itu hanya 2 hari kita dikasih waktu sama Mas Danang latihan hari ini karena ini daerah ini asli ini, nanti kamu latihan ya. Dengan personil yang sangat singkat. Waktu itu kayaknya pas apa ya, setelah puasa kayaknya apa gimana ya Mas Danang? Berarti- Saya lupa pertengahan tahun loh. Kalau Kayaknya enggak pertengahan, iya. Juni ya, kalau nggak salah apa Agustus ya. Iya. Saya rada lupa Itu sih. kayaknya berbarengan sama anak-anak yang mau daftar Kuliah? ke perguruan tinggi, ada yang mau daftar SMA. Wah, sih. Wah, itu benar-benar aduh, kita manajemen waktunya gimana? Di situ kita sempat putus asa sebenarnya. Keteteran. Iya. Udah. Hampir putus asa sama Mas, kayaknya kita nggak sanggup. Enggak, kamu sanggup kok. Ayo. Aduh, sampai aku mengajak juga teman-teman dari teman kuliahku juga, anak seni tari juga, ayo ikut untuk menambah personil juga. untuk Terus- mendukung acaranya iya, juga ya, iya, biar bisa betul. terrealisasi walaupun Betul. tadi atas keteteran waktu dan keterbatasan apa tadi ya personil tadi ya bisa Iya, dibilang betul, keterbatasan betul. personil gitu. Tapi pernah nggak sih tadi kan udah di apa namanya kendala-kendala yang benar-benar bikin kayaknya putus asa deh eventnya Iya. nggak terlaksana itu bisa aku mau tahu detailnya lagi beneran aku mau tahu detailnya lagi dan kenapa kok bisa sampai ada kendala yang menyeramkan itu. Ya gini ya. Jadi kan Boleh gak aku tahu lebih detail kendalanya? oke. Maksudnya teman-teman biar tahu juga. Jadi kan gini ya, selain sebagai founder dari Sanggar Tari Dina Arum kan dulu kan saya sempat tergabung dari salah satu yayasan lah ya. Oh, iya, Eventnya yayasan. fokusnya di sosial. Oh iya. Sekarang masih, tapi dulu di yayasan yang sebelumnya bukan yang di sini ya. Jadi setiap ada kegiatan itu saya selalu mengusahakan di mana ada ruang untuk seni tari. Gitu. Seperti yang di Oh. Jogja itu saya kan kolaborasi dengan salah satu Kamu. ya bukan komunitas, Apa tuh? salah satu usaha lah di sana lah yang kebetulan bisa kita pakai rumah joglonya. Kebetulan itu salah satu cagar budaya juga di Jogja. Wow. Itu dari tahun 1825
kalau nggak salah mungkin apa 1925 itu belum pernah direnov itu. Rumah joglonya? Iya, rumah joglo di desa wisata. Terus pas di Banyu Biru juga sama, kebetulan saya dapat event nih kayaknya nih. Kok kayaknya di Banyu Biru itu kan pada waktu itu kan saya lihat budaya tarinya itu jalan gitu loh, di mana pemuda-pemudanya itu masih semangat melestarikan seni tari khas sana. Nah, kayaknya asik nih kalau tak ikutin. Nah, makanya saya ikut sertakan lah Deno Arum di sini. Biar nih adu ekspresi di situ. Gitu. Jadi biar kita lihat gimana sih. Tapi dari mereka juga antusias banget. Iya, Sanggar Tari. Antusias, bahkan apresiasinya bagus gitu. Kalau teman-teman penasaran dengan kiprah kami pada waktu itu, yang di Jogja kami sempat diliput oleh Harian Merapi, 2 kali artikel terbit dari Harian Merapi. Keren. Kalau yang di Banyu Baru itu kalau nggak salah Suara Merdeka. Oke, berarti udah diliput ini ya di beberapa media tadi ya, liputan Harian Merapi sama liputan Suara Merdeka yang di event di Banyu Biru tadi ya. Yang Banyu Biru itu untuk memudah pencarian ya. Waktu itu bebarengan dengan event launching aplikasi Osdikan Smart kalau nggak salah. Jadi itu kan ada salah satu program dari desa, dia itu ikut lomba KPK Desa Anti Korupsi. Kebetulan kalau saya tidak salah ingat itu juara 1. Juara 1 tingkat nasional. Keren. Itu mempermudah teman-teman untuk mencari keyword kegiatan kami. Berarti emang kiprahnya dari Sanggar Tari Deno Arum ini juga udah dari tahun 2020 tadi ya, bener ya. Tapi itu kan pasti di masa-masa itu kita terkendala pandemi, bener. Jadi itu nambah kendala yang dialami juga, bener kan? Pasti dengan adanya event-event yang besar-besar tadi di beberapa daerah gitu, dan di masa pandemi juga, apa nggak kewalahan banget itu? Masa pandemi itu kan ketat banget itu. Kalau untuk pas di masa pandemi, kebetulan kami nggak bikin event-event besar ya, tentunya karena mempertimbangkan protokol. Pada waktu itu paling di masa pandemi kami cuma kayak ngadakan event untuk aksi sosial gitu loh. Kami bikin show kecil-kecilan. Tapi tetap dikolaborasikan sama sama beberapa komunitas. Iya, sama seni tari gitu. Jadi kami bikin panggung lah untuk mereka gitu. Untuk event-event besarnya itu biasanya kami usai lepas dari pandemi. Oh gitu. Jadi tetap ikut anjuran pemerintah. Tetaplah nggak boleh jauh-jauh dari anjuran yang udah dianjurkan sama pemerintah gitu ya. Oke. Kita udah tahu kiprah-kiprahnya dari Sanggar Tari Deno Arum. Tapi karena kenyataannya dari teman-teman semuanya mungkin ada beberapa yang memang terkendala dalam ranah pengalokasian ini ya, rasa sukanya dalam ranah seni pengen dialokasikan di mana sih gitu kan. Boleh buat kalian alokasikan di Sanggar Tari Deno Arum ini teman-teman. Dan dari Mbak Risma dan dari Mas Danang, tolong dong kasih semangat lah buat para pemuda yang lagi nonton ini supaya mereka tetap semangat untuk melestarikan budaya, terkhususnya budaya yang ada di Kendal inilah. Dari Mbak Risma dulu deh ya, boleh aku mau denger semangat-semangat dari Mbak Risma buat teman-teman semuanya yang lagi nonton. Oke, untuk dari aku semangatnya untuk jangan menyerah. Jangan menyerah. Iya, jangan menyerah. Apapun itu tetap dilakukan untuk memperjuangkan seni budaya kita itu tetap lestari, khususnya di daerah Kendal ini juga. Benar. Yang cukup memprihatinkan sebenarnya untuk kesenian seni tarinya juga. Tetap semangat aja. Tetap semangat dan jangan menyerah ya. Iya, betul. Alokasikan rasa cintanya kalian kepada kesenian itu dengan tempat yang sebenar-benarnya, tempat untuk merealisasikan rasa cintanya kalian gitu. Salah satunya Sanggar Tari Deno Arum. Iya, betul. Alamat IG kita apa sih? Aku lupa. Apa itu? Sanggar Deno Arum. Kalau yang Deno Arum sebenarnya ada 2. Ada 2? Iya. Yang aktif aja. Iya. Yang aktif apa? Yang aktif yang Sanggar Deno Arum aja. Sanggar Deno Arum. Iya. Kalian kepoin aja ya Iya. di sosial medianya Sanggar Deno Arum. Iya, betul. Deno tanpa H ya? Bukan. DENOK Arum. Iya. Oke. Jadi kami benar-benar welcome kalau semisal dari teman-teman salah satu pemirsa podcast kami yang kebetulan tertarik di dunia seni tari, terus kebetulan belum menemukan wadah, itu bisa kok gabung dengan kami latihan bareng. Kami welcome, tinggal DM aja. Bener. Ya. Bilang aja kalau kalian
tertarik ke sini gara-gara siapa? Kalau kalian abis nonton podcast kali ini, nanti dari Mas Danang atau dari Mbak Risma ini juga, oh podcast yang di ini ya, Kasdinar Pus itu. Nah nanti mungkin ada benefit-benefit yang beda gitu, apa gitu kan ya? Boleh. Boleh tuh beneran. Oh iya, tadi kan Mbak Risma udah ngasih semangat, dan aku juga mau denger dari Mas Danang juga. Mungkin mau melengkapi dari ini ucapan semangat dari Mbak Risma, atau mau kasih harapan nih buat teman-teman yang lagi nonton atau apa boleh lah. Harapan saya banyak apa dikit ya? Banyak boleh. Ngalir aja ya. Kalau harapan saya itu berkaca dari daerah tetangga. Misal tadi saya sempat nyebutin belum ya, ada dari Banyuwangi, terus Jogja, kemudian itu tadi ya, Solo, itu kan. Mereka kan ada event-event tari itu kan yang bisa memfasilitasi para penari. Nah harapan saya, ayolah, Kendal ini juga berpotensi loh gitu. Adakanlah event-event, ayo Pak Bu. Siapa tahu dari situ itu kan jadi banyak para penari-penari yang belum dapat spotlight untuk naik ke permukaan. Itu harapan saya seperti itu. Harapan lainnya gitu, ayo generasi muda-mudi, sejauh apapun kalian berlari, melangkah bepergian, paling nyaman itu tetap dengan ibu kandung kalian. Benar. Nah, ibu kandung kalian ya salah satu produknya ya dari kesenian ini, seni tari ini. Kita punya kok tari opa abang gitu loh. Kalau kalian itu nggak menaruh di sini, di bidang ini, di opa abang ini, bisa jadi tari ini akan punah gitu. Bisa jadi, nggak mau kan? Kita itu punya identitas, jangan sampai identitas itu hilang. Apalagi diambil sama negara tetangga. Sedia payung sebelum hujan. Iya. Kita antisipasi. Makanya ayo kita lestarikan dulu sebelum budayanya kita ini nggak terlestari, sebelum budaya kita ini akuisisi. Tuh. Ya karena kalau yang peduli itu bukan kita selaku generasi muda, siapa lagi gitu. Siapa lagi? Panggung tari riwayat begini siapa peduli? Siapa yang peduli? Harusnya kita semua yang peduli, teman-teman. Nggak cuma aksi dalam media sosial doang, sebenarnya juga nggak apa-apa kalau ada aksi di media sosial untuk tetap aware lah terhadap budayanya kita. Tapi ayo dong sekalian aksi dalam realisasinya gitu, dalam realnya juga kalian ada aksi untuk tetap inilah ada aware, ada kepedulian juga gitu kan terkait dengan budaya yang kita miliki, terkhususnya seni tari yang ada di Kendal. Tolong aware lah gitu. Sebenarnya beberapa instansi ataupun perguruan tinggi itu sudah bagus ya, kayak menggandeng para pelaku tari sebagai opening ceremony lah gitu. Oh iya, sering. Tapi apa ya? Apa ya, beberapa doang. Kalau menurut saya pribadi untuk opening ceremony itu biasanya kita kayak dianggap angin lalu gitu loh. Angin lalu. Jadi mereka kan gimana fokusnya tuh? kan mendambakannya kan acaranya segera mulai gitu. Oh. Jadi konsen mereka tidak di kami. Jadi itulah kenapa tadi harapan saya adalah sebuah ayolah ada event gitu, apresiasi khusus untuk seni tari gitu ya. Apa nggak mau Kendal itu punya festival kayak Gandrung Sewu di Banyuwangi gitu. Oh, di Banyuwangi ada festival? Ada, dan itu mungkin bisa rutin jadi ya itu? rutin setahun sekali, itu mungkin bisa jadi referensi untuk kita semua. Di Banyuwangi itu di salah satu pantai, saya lupa namanya pantainya itu ya. Jadi apa itu namanya, ada festival tari di situ untuk mengapresiasi para pelaku tari. Harapan saya Kendal harus ada. Yuk. Kendal harus ada. Sebentar lagi di tahun 2025 ini semoga Kendal ada festival untuk apresiasi lah ya, apresiasi terkait dengan seni yang ada di Kendal, nggak cuma seni tari doang gitu, seni drama, seni musik atau seni-seni lainnya yang ada di ibu kandung kita yang ada di Kendal ini, benar kan? Oke, Mas Danang sama Mbak Risma, terima kasih. Aduh, hampir jatuh ini. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk podcast bareng aku di podcast Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal kali ini, yang mana kita juga membawakan topik yang jarang ya dilirik sama para podcaster lainnya juga, karena ini kayaknya aku baru pertama kali denger deh tentang topik yang kita bawakan di podcast kali ini, beneran. Jadi kayaknya mungkin dari podcaster yang lainnya belum pernah ada yang membawakan tema semacam ini. Mungkin ada, cuma pilihan katanya itu agak beda.
Tapi keren loh. Terima kasih banyak Mas Danang udah mengusulkan tema yang wow. Dapat referensinya dari mana ini? Kata-katanya itu sangat-sangat bagus banget. Oh, sebelum kita tutup aku mau denger beneran. Ayo, boleh dijawab dulu Dan. Jadi itu berangkat dari keprihatinan saya ya, dimana ketika saya pulang ke Kendal itu saya lihat gimana memangnya? Dulu sering keluar kota. Kalau sekarang sih seringnya ke Semarang ya. Jadi ketika saya pulang itu saya lihat pentas tari kok hanya sanggar tari itu toh. Terus kemudian kayak event yang mengapresiasi tari itu nggak ada. Nah, berangkat dari situ saya itu muncul kayak keprihatinan. Ada kekhawatiran juga kalau semisal pelestarian tari hanya fokus ke subjektif, tentu yang naik ataupun yang lestari itu hanya sanggarnya, hanya sanggar-sanggar tertentu. Tapi kalau kita objektif pada seni tari itu tadi, bisa jadi sanggar-sanggar tari yang lain juga akan ikut naik gitu. Jadi tarinya benar-benar nggak akan punah. Oh gitu ya, oke, paham nih, udah connected di pikiranku. Oke, Mas Danang dan Mbak Risma, terima kasih banyak ya sudah sedia untuk podcast di kali ini. Dan mungkin nanti di akhir kita say dadah dulu ya teman-teman. Tapi jangan sekarang dulu, aku mau tutup dulu podcastnya kali ini. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih untuk kalian sudah menonton podcast kali ini di Kas Dinar Pus, podcast Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal, dengan mengusung topik yang tadi kita bahas adalah panggung tari riwayat mukini. Siapa yang peduli? Semoga setelah kalian menonton podcast kali ini, kalian jadi lebih adalah yang masuk sedikit dan adalah ini aksi untuk selanjutnya. Oke, itu aja dari aku, Fatma, pemandu podcast kalian kali ini. Dan Mas Danang dan Mbak Risma, kita say dadah dulu ke teman-teman dan ucapin sampai jumpa teman-teman semuanya. Dadah. Dadah.